datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya untuk di minggu kedua bulan Agustus 2026. Oke, buat para Taurus, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya Taurus. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya. Buruan melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, buat para Taurus kita mulai di kartu yang pertama di sini ya. Taurus, di minggu kedua bulan Agustus ini apa yang akan terjadi kak sama para Taurus kak? Aku melihat di minggu kedua ini, aku geser sedikit. Gini Taurus, ada hal-hal yang dimana kamu mencoba untuk menyeimbangkan menstabilkan kondisi keuangan kamu seperti itu, biar semuanya cukup. Udah dikotak-kotakin, oh ini aku ada uang, ini kebutuhannya untuk kebutuhan ke A, ke B, ke C, ke D, udah kamu kotak-kotakan gitu ya. Nanti sekian ke A, untuk ke B sekian budgetnya, yang ke C sekian budgetnya, ke D sekian budgetnya. Dan semua sesuai skala prioritas kamu. Karena aku melihat terkadang ada hal-hal yang cukup struggle untuk kondisi keuangan gitu ya. Terkadang kondisi keuangan kamu cukup sering berubah secara mendadak gitu. Kadang lagi bagus-bagus banget pemasukannya, kadang lagi seret juga, ada seret banget juga, sehingga kamu berusaha untuk menyeimbangkan. Mungkin kalau lagi ada pun kamu berusaha untuk menabung, yang kulihat seperti itu. Terus apa lagi kak, bahwa di minggu kedua ini juga Taurus, aku melihat ada beberapa keadaan dimana kamu akan merasa pikiran kamu tuh tidak open minded gitu. Mungkin perasaan kamu aja kali, ada beberapa keadaan dimana kamu merasa bahwa oh aku tidak open minded, oh aku di sini tidak inilah istilahnya apa, tidak bisa untuk menjadi seseorang yang terbuka cara pemikiran jika dibandingkan dengan orang lain. Tapi mungkin itu hanya perasaan kamu saja ya. Karena apa ya, pemikiran kamu yang kamu ngerasa kamu tidak open minded ini, yang aku lihat ini tuh bisa mempengaruhi keberanian kamu dalam meraih sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu juga, fight untuk menghadapi segala hal-hal yang menakutkan bagi dirimu seperti itu ya. Dan juga bisa memberikan banyak rasa tertekan bagi keadaanmu. Jadi ini tidak baik buat kamu ya. Lalu yang ketiga ada Four Pentacles. Di minggu kedua ini juga Taurus, aku melihat ada semacam kontrol akan keuangan yang akan coba kamu buat gitu ya. Kontrol keuangan dengan sangat baik di sini. Aku melihat kamu akan lebih banyak menabung. Kayaknya kamu hampir sama dengan Aries di sini ya. Bisa jadi ya, kalau memang udah dua zodiak kayak gini readingannya, berarti bisa aja nanti berlanjut ke zodiak lainnya juga. Berarti secara ekonomi saat ini memang kita lagi tidak baik-baik saja ya. Oke, kalau nanti ternyata banyak zodiak yang kayak gini juga, reading keuangannya di minggu kedua terlihat sangat-sangat berhemat gitu ya. Kalau hampir rata-rata seperti itu, berarti memang saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang lebih berhemat dibandingkan beli sesuatu yang biasanya disuka, barang yang mahal, barang-barang biasanya gitu kan, atau perilaku yang konsumtif yang dipelihara. Kalau ini lebih berhemat lebih banyak tabung, saving, berarti memang kondisi ekonomi lagi kurang oke gitu. Kalau sekiranya nanti hampir rata-rata dari zodiak mengalami seperti itu, terjadi seperti itu. Karena di sini tadi Aries juga kayak gitu, sekarang Taurus juga di sini. Taurus sangat mengontrol tentang pengeluarannya, dan kamu akan lebih banyak saving uang kamu dibandingkan kamu keluarkan untuk sesuatu yang katakanlah juga bisa jadi konsumtif, atau ini mah bisa nanti kak aku gapai gitu ya. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa Taurus terkadang cukup stagnan dalam kondisinya. Ada kondisi stagnan di sini seperti kurang semangat dalam hidup, terkadang merasa kok banyak sekali kesempatan aku hilang. Sedangkan terkadang kamu juga cukup merasakan bahwa kok kesempatan ini harusnya datang ke aku deh, tapi kok kenapa ke orang lain kesempatannya di sini, kok ke aku enggak, seperti itu ya. Terus juga untuk di minggu kedua ini beberapa dari Taurus juga aku melihat berusaha untuk bebas, lepas ya. Ada hal-hal sekiranya menekan ataupun mengikat kamu rasanya dalam kehidupan kamu ya. Apakah bayang-bayang masa lalu, apakah
masalah keuangan, ekonomi gitu ya, masalah percintaan, kamu mencoba untuk menghadapi segala ketakutan, segala masalah sendiri. Kamu mencoba untuk bangkit. Kamu mencoba untuk jadi Taurus yang bisa benar-benar lepas, bebas dari segala masalah yang menghimpit aku, Kak. Ya, termasuk mungkin masalah keuangan sekalipun. Lalu untuk di minggu ke 2 ini juga Taurus, aku melihat ada beberapa hal yang membuat kamu jadi merasa kurang beruntung dalam hidupmu. Kurang beruntung, merasa gagal, apakah aku terlalu sombong sebelumnya dalam hidupku ini, apakah mungkin aku terlalu arogan. Jadi kamu tuh kayak benar-benar merasa bahwa jadi seorang Taurus mungkin perlu lebih untuk rendah hati seperti itu. Lalu untuk di minggu kedua ini juga aku melihat beberapa dari Taurus merasa ada keadaan dimana kamu terkadang ya bisa juga semangatnya naik kayak gitu ya. Nggak mesti yang selamanya di minggu kedua ini kamu ngerasa kurang semangat, tadi stagnan terus, tidak. Karena ketika kamu mencoba untuk melepaskan dirimu dari berbagai macam tekanan, percikan semangat itu bisa hadir kembali juga gitu. Jadi tidak akan selamanya tuh kayak di minggu kedua ini kayak stagnan, terus kurang semangat, terus rata. Enggak. Jadi ada kondisi dimana mungkin awalnya kamu gak semangat, tapi karena ada keinginan untuk bisa bebas dari tekanan-tekanan hidup gitu ya, ada semangat kamu yang muncul gitu, mulai naik lagi seperti itu. Nah ini aku melihat ada semangat yang muncul karena adanya petualangan baru yang kamu rasa, ini bisa membangkitkan kehidupanku, bisa membuat kehidupanku jadi lebih baik. Aku harus energik, aku harus semangat, aku harus percaya diri, aku harus bisa taklukkan hal-hal yang kedepannya pokoknya akan sangat berguna bagi kehidupanku, seperti itu. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari Taurus juga terkadang kamu cukup ini ya, kalau soal omongan tuh memang di sini ada gosip tentang kamu ya, aku lihat seperti itu. Ada gosip-gosip tentang kamu yang akan kamu dengar gitu ya. Jadi akan ada orang lain yang ngomong-ngomongin kamu di belakang kamu dan kamu mendengar itu ya. Misal kamu digosipin tentang pekerjaan kamu lah, atau urusan rumah tangga kamu, percintaan kamu, atau tentang keluarga kamu gitu ya. Kamu digosipin, dan juga gosip itu memang agak sedikit berlebihan kedengarannya. Jadi agak ada hal-hal yang di luar konteks, atau ada hal-hal yang terlalu berlebihan, kayak pokoknya berlebihan ngomongin kamunya tuh kayak benar-benar berlebih gitu. Kayak nggak harusnya, kalau ngegosip pun kayaknya nggak harus sejelek ini deh omongannya kayak gitu ya. Karena kayak nggak seperti jatuhnya kayak ke ini kali ya, kayak ngejelekin banget gitu, kayak fitnah juga. Belum tentu yang diomongin itu kamu lakukan juga, tapi mereka tuh tetap aja semangat ngomongin kamu. Terus untuk di minggu keempat ini juga di minggu kedua ini juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa dari Taurus ada The Lovers, ada hal-hal yang akan terkait dengan romansa. Bisa jadi bulan Agustus kamu minggu kedua ini akan terasa sangat romantis, atau bahkan ya terasa romantis lah gitu ya. Berarti bagus. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat bahwa kamu dalam melakukan hal apapun cukup fleksibel aja sih ya. Fleksibel, nggak banyak syarat ini ono itu gitu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di minggu kedua Agustus 2026. Pesannya buat kamu ya. Nih. Yang pertama, kamu dipesankan coba temukan inspirasimu dalam mengambil tindakan-tindakanmu, take action. Harus punya inspirasi biar nggak salah. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan kalau aku bisa bilang di sini ya, kayak tidak perlu mengkhawatirkan tentang perubahan-perubahan yang telah terjadi, tapi yang perlu kamu takutkan adalah tentang apa langkah kamu buat ke depan, seperti itu. Kamu tidak perlu mencemaskan hal-hal yang sudah berubah dan terjadi gitu loh. Yang perlu dicemaskan adalah langkah ke depan mau seperti apa, nextnya gimana gitu ya. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan lanjutkan hal-hal yang bisa menjadi solusi atas isu-isu keuangan yang kamu miliki, atau isu-isu lain di dalam kehidupan yang kamu. Jadi kalau kamu merasa saat ini mungkin aku ada masalah baik dengan orang lain, masalah di lingkup sosial, ataukah masalah keuangan, kamu hanya perlu untuk melanjutkan solusi yang sudah ada sebenarnya gitu ya. Jadi jangan berpindah-pindah solusi, terus kerjakan dulu solusi yang ada ini dan sampai tuntas gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya. Di minggu
kedua bulan Agustus energi paling kuat tuh ada dari Gemini, Aries, Taurus. Sesama Taurus juga bisa. Itu aja berarti ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.